Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Ahmad Izzuddin Fahmi, yang kedua Ahmad Hadirul Marwah, yang ketiga Wahyu Putra Gangga Al-Mukhbar, yang keempat Gigi Yoga Pratama yang akan membawakan materi tentang moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti ke sedang a, atau tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasotiyah, yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud yang artinya tengah-tengah, i'tidal yang artinya adil, dan tawazun yang artinya berimbang. Orang yang menerapkan prinsip wasatiyah bisa disebut wasit. Adapun lawan kata moderasi adalah berlebihan atau tatarruf dalam bahasa Arab, yang mengandung makna ekstrim, radikal, dan eksesif. Dalam bahasa Inggris, kata ekstrim juga bisa berarti berbuat keterlaluan, pergi dari ujung ke ujung, berbalik memutar, mengambil tindakan atau jalan yang sebaliknya. Jadi, moderasi beragama adalah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Tentu perlu ada ukuran, batasan, dan indikator untuk menentukan apakah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong moderat atau ekstrim. Ukuran tersebut dapat dibuat dengan berlandaskan pada sumber-sumber terpercaya seperti teks-teks agama, konstitusi negara, kearifan lokal, serta konsensus dan kesepakatan bersama. Adapun prinsip dasar dalam moderasi beragama yaitu adil dan berimbang. Muhammad Hasyim Kamali tahun 2015 menjelaskan bahwa prinsip keseimbangan dan adil dalam konsep moderasi berarti bahwa dalam beragama seseorang tidak boleh ekstrim pada pandangannya, melainkan harus selalu mencari titik temu. Bagi Kamali, wasatiyah merupakan aspek penting dalam Islam yang seringkali dilupakan oleh umatnya, padahal wasatiyah merupakan esensi ajaran Islam. Oke, selanjutnya faktor-faktor yang menjadi alasan pentingnya moderasi beragama. Yang pertama, praktik beragama yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Yang kedua, munculnya tafsir agama yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pengetahuan. Akibatnya, muncul sikap dan tindakan yang seolah-olah dan diklaim paling benar, padahal salah dan berpotensi menyesatkan. Yang ketiga, mulai terlihat cara beragama yang merusak ikatan kebangsaan dengan tekanan yang mewujud pada pilihan sikap untuk memutilasi agama dan sikap majoritarianisme. Yang keempat, sebagai strategi untuk mengelola kehidupan keberagamaan yang berkontribusi secara positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, untuk menghindari kasus-kasus intoleransi, ekstremisme, kekerasan, dan diskriminasi di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Yang keenam, anti kekerasan, melaksanakan sesuatu sesuai aturan yang berlaku dan menghargai kearifan atau budaya lokal. Dampak positif iptek di bidang agama. Ada beberapa dampak positif yang bisa kita lihat dalam perkembangan atau kemajuan iptek dalam bidang agama di kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang pertama yaitu ada peningkatan pendidikan Islam. Pendidikan Islam mempunyai suatu kekuatan yang sangat signifikan dipertahankan atau dikembangkan. Hal ini mungkin dapat dilihat dari tataran filosofis atau konseptual dan pengalaman selama ini dari lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dari waktu ke waktu telah mampu tumbuh di tengah-tengah dinamika masyarakat. Tentunya dengan hadirnya iptek dapat mempertahankan hingga mampu untuk mengembangkan pendidikan Islam. Yang kedua,
meningkatkan aksen terhadap informasi keagamaan. Teknologi dapat membantu orang mengakses Al-Quran dengan lebih mudah. Faktanya, dibanding tahun lalu, terdapat peningkatan sebesar 45% terhadap akses penelusuran terkait dengan agama. Yang ketiga, sebagai penyedia konten video ceramah keagamaan. Saat Ramadan, pencarian YouTube naik 40%. Masih dari hasil survei yang sama, saat Ramadan, maka pengguna internet lebih banyak mencari konten video yang berisi tentang keagamaan. Ceramah dari para ustadz yang dilihat melalui video akan membuat Ramadan menjadi lebih menyejukkan. Yang keempat, dapat mencari informasi seputar kajian ibadah. Perkembangan iptek memudahkan kita dalam mencari informasi dalam bidang agama. Kita dapat mencari dengan mudah kajian-kajian tentang agama, seperti mencari hadis tentang puasa, zakat, ataupun sebagainya. Yang kelima, dapat berbagai ilmu terhadap sesama. Kita dapat berbagai ilmu dengan teman-teman kita seputar keagamaan. Tentunya dengan menyebarkan kebaikan, pahala akan terus mengalir, sebab menyampaikan kebaikan kepada orang banyak akan memberikan perubahan bagi mereka. Tadi kita sudah membahas tentang dampak positif dari iptek di bidang keagamaan. Sekarang kita akan membahas dan juga memberikan contoh terkait dengan dampak negatif yang bisa kita lihat dalam perkembangan atau kemajuan iptek dalam bidang agama di kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang pertama, mudahnya tersebar berita tentang perselisihan agama. Umat beragama di Indonesia rawan kehilangan kontrol diri dalam menggunakan teknologi. Hal itulah yang memicu masyarakat saling menghujat, menebar ujaran kebencian, dan hoaks di media sosial. Pertengkaran itu seringkali merusak relasi sesama umat beragama di Indonesia. Yang kedua, menghilangnya norma dan nilai serta sopan santun akibat dari teknologi membuat masyarakat tidak lagi memindahkan moral yang ada di Indonesia. Untuk menghadapi persoalan tersebut, maka bidang komunikasi Islam punya peranan yang penting sebagai filter pengaruh negatif komunikasi dan informasi. Nilai-nilai komunikasi Islam yang syarat dengan akhlak dan adab dapat menjadi filter penyebaran informasi yang bermuatan prasangka dalam kesalahpahaman yang akan menyebabkan terjadinya perpecahan. Yang ketiga, ada pergeseran identitas banyak dipengaruhi oleh siaran televisi, radio, media massa, dan yang mengalami ledakan dahsyat dalam dasawarsa belakangan ini, yaitu adanya internet. Perkembangan iptek di bidang agama yang semakin pesat menyebabkan pergeseran identitas dan dipengaruhi internet. Yang keempat, menurunnya budi luhur umat Islam atau umat muslimin di kalangan umat yang beragama lain dikarenakan banyaknya umat muslim yang juga ikut-ikutan budaya barat. Tak bisa dipungkiri, memang perkembangan globalisasi juga turut andil dalam perubahan budi luhur umat Islam terhadap umat beragama yang lain. Tentunya, ini dilatar belakangi oleh perkembangan budaya barat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, kurangnya perkembangan potensi dan kreativitas individu dalam muslim akibat tidak adanya kemerdekaan dan kebebasan pemikiran di tengah kaum muslimin. Kemudian ini bisa kita lihat bersama, ada salah satu video yang merupakan pengaruh dalam perkembangan iptek dalam bidang moderasi beragama. Silahkan ditonton.